Pro 2 FM Tanjung Pinang, Indonesia, tatanan kehidupan baru. Inspirasi pagi. Banyak manfaat yang bisa kamu dapetin kalau kamu dengerin Inspirasi Pagi. Menambah ilmu agama, sarana untuk selalu melaksanakan nasihat kebajikan, mengasah daya ingat dan konsentrasi, dan menenangkan jiwa. Inspirasi Pagi, setiap hari pukul 5:15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM Tanjung Pinang, Suara Kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'isyatana linailis sa'adati dunya wal akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat remaja yang berbahagia, para pendengar yang budiman, dalam menjalani kehidupan ini hendaklah kita yakin bahwa dunia bukanlah tempat tinggal yang sesungguhnya. Dunia hanyalah sebuah jembatan yang akan menghubungkan kita dengan kehidupan akhirat. Dunia adalah ladang bagi kita untuk menyemai amal kebaikan. Sedangkan akhirat adalah saat kita memanen apa yang telah kita tanam selama di dunia. Setiap gerak-gerik dan perilaku kita di dunia tak akan luput dari apa yang disebut pertanggungjawaban. Dalam Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 93, Allah berfirman yang artinya, "Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan kamu sekalian satu umat. Akan tetapi, Allah memang menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan sesungguhnya kamu sekalian pastilah akan ditanya tentang apa saja yang kamu kerjakan." Pada bagian akhir ayat tersebut Allah menegaskan, "Dan sungguh kamu sekalian pastilah akan ditanya tentang apa saja yang kamu kerjakan." Hal itu memberikan sebuah pemahaman bahwa segala sesuatu yang telah kita perbuat di dunia ini pasti kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Semua manusia, siapapun dia dan apapun statusnya, akan mendapatkan perlakuan yang sama dan pertanyaan yang sama pula. Setidaknya ada 4 hal yang akan ditanyakan kepada kita kelak di akhirat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadima 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i hisalin, an umurihi fima afnahu, wa an syababihi fima ablahu, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi madza amila fihi." Pada hari kiamat, kedua kaki hamba tidak akan beranjak sehingga ditanyakan kepadanya tentang 4 perkara. Tentang usianya, untuk apa ia habiskan. Tentang masa mudanya, untuk apa ia pergunakan. Tentang hartanya, dan dari mana ia dapatkan, dan kemana ia belanjakan. Dan tentang ilmunya, kemana ia amalkan. Selanjutnya, mari kita simak satu persatu penjelasan dari keempat hal tersebut. Sahabat remaja yang berbahagia, umur adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Di akhirat kelak, Allah akan bertanya, seberapa jauh kita memanfaatkan dan menggunakan umur tersebut.
Untuk melakukan amal kebaikan ataukah untuk keburukan? Adakah sebuah karunia dan keberuntungan yang sangat besar jika kita mampu mengisi usia kita selama di dunia ini dengan amal soleh? Sebaliknya, sebuah kerugian yang amat besar pula jika kita menyanyiakan nikmat umur kita ini dengan maksiat dan dosa. Umur ibarat hembusan nafas yang tidak mungkin akan kembali lagi. Andaikan kita ditakdirkan memiliki 1 juta hembusan napas, sebanyak itu pula kesempatan yang kita miliki untuk beramal baik, tidak akan kurang ataupun lebih. Jika kesempatan ini tidak kita manfaatkan secara maksimal, sudah pasti nanti kita akan menyesal. Kesempatan umur di dunia sangatlah terbatas, tapi anehnya banyak manusia yang terpedaya di dalamnya. Hal ini pernah disinyalir Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih. Ada 2 nikmat yang mana banyak manusia terpedaya di dalamnya, yaitu nikmat kesempatan dan kesehatan. Para pendengar yang budiman, yang kedua adalah masa muda. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan masa muda. Sahabat remaja, untuk apa kita pergunakan? Hura-hura atau belajar menuntut ilmu? Banyak anak muda yang menganggap bahwa masa muda adalah masa yang penuh tantangan, masa yang penuh gejolak dan keinginan. Bagi yang berpikiran positif, tentu akan menyalurkan gejolak dan keinginannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan bagi yang berpikiran negatif, mereka akan mengisi usianya untuk hal-hal yang tidak baik, pergaulan bebas, dan perbuatan buruk lainnya. Masa muda adalah kesempatan emas bagi kita untuk berbuat baik demi kesuksesan hidup di akhirat kelak. Karena itu, jika ada pilihan bagi kita, tidak ada pilihan bagi kita kecuali memanfaatkan masa muda ini dengan maksimal. Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua dalam sabdanya, manfaatkanlah dengan baik 5 perkara sebelumnya sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, serta masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Sahabat remaja dan para pendengar yang budiman, yang ketiga adalah harta. Pertanyaan lain yang akan dilontarkan kepada kita kelak adalah soal harta. Dari mana kita mendapatkannya dan kemana harta tersebut kita belanjakan? Apakah kita memperoleh harta tersebut dari jalur yang tidak benar alias haram, seperti riba, mencuri, menipu, dan lain-lain? Inilah yang hendaknya kita koreksi sejak dini. Jangan sampai ada sedikit pun barang haram yang melekat pada harta kita. Selain ditanyakan mengenai sumber harta yang kita miliki, kita juga akan ditanya tentang pendistribusian harta kita, kemana kita belanjakan. Dalam masalah ini ada rumus yang patut kita ketahui, yaitu jika harta itu kita dapat dari hasil yang halal, ia akan menuntun kita menuju ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, jika kita mendapatkan harta itu dari hasil yang haram, ia akan mendorong kita pada perbuatan maksiat. Sahabat remaja, pendengar yang berbahagia, yang keempat adalah ilmu. Di akhirat nanti, kita akan ditanyakan tentang apa yang telah kita lakukan dengan ilmu yang kita miliki. Ilmu telah membuat kehidupan ini lebih bermakna, karena dengan ilmu manusia mengetahui apa yang sebelumnya tidak ia ketahui. Kehidupan memang tidak bisa dilepaskan dari ilmu, khususnya ilmu agama atau ilmu akhirat. Setelah memiliki ilmu, kewajiban kita selanjutnya adalah mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ilmu tidak akan berbuah apa-apa bagi pemiliknya kecuali jika ia mau mengamalkannya. Maka sudah sepatutnya kita memegang moto,
3B, berilmu, beramal, dan berdakwah. Itulah 4 perkara yang harus kita perhatikan dan manfaatkan secara baik untuk menyambut kehidupan yang hakiki. Jangan sampai kita terperdaya ya, dengan ilmu muslihat setan yang tak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita dalam kubangan dosa. Karena sedikit saja kita terlena, sudah pasti kita akan menyesal untuk selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Bersama-sama, mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan kelak di akhirat yang abadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.